Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari Perbankan Syariah 5C, NIM 082, ingin menjawab pertanyaan guna memenuhi tugas ujian akhir semester Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Soal pertama yaitu tentang pengawasan pasif dan aktif dalam pembiayaan bank syariah. Pengawasan pembiayaan bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan aktif. Pengawasan aktif merupakan pengawasan on the spot, yaitu kunjungan lokasi fisik, dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan, yang meliputi aspek usaha, jaminan kemajuan proyek, deteksi permasalahan nasabah dalam menjalankan bisnisnya, penilaian kemampuan manajemen nasabah, dan hal lain-lain yang diperlukan untuk dicek fisik. Yang kedua, pengawasan pasif, yaitu melakukan penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur, seperti laporan keadaan keuangan dari neraca dan laba rugi, laporan penyaluran keuangan atau dari mutasi rekening pinjaman, serta laporan aktivitas, yaitu dari keadaan stok dan perkembangan usaha dan sebagainya. Nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan downgrading risk dan apa dampaknya serta bagaimana meminimalisirnya. Downgrading risk adalah risiko penurunan rating. Risiko ini terjadi di mana terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Risiko ini berdampak pada berkurangnya kegiatan perdagangan dan menurunkan tingkat likuiditas. Risiko ini dapat diminimalisir dengan cara membangun lingkungan risiko yang tepat serta melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan semaksimal mungkin dan juga ikut serta dalam upaya menstabilkan kondisi bank tersebut. Nomor 3, jenis pembiayaan sindikasi dan bagaimana prosesnya. Jenis pembiayaan sindikasi dibagi menjadi 3, yaitu lead syndication, merupakan sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader. Modal yang diberikan masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggung jawab bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang kedua, club deal, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan bank lainnya tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai satu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian, masing-masing bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayainya dalam proyek tersebut. Yang ketiga, sub-syndication, yaitu bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lainnya, dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lain. Nomor 4, kewenangan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan. Kewenangan Basarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Di samping itu, badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang mengikat, tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Yang kelima, persaingan pembiayaan sangat ketat dengan hadirnya pembiayaan online. Bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online? Strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online adalah dengan cara mengembangkan financial technology, yaitu merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru
serta dapat berdampak pada stabilitas moneter. Tidak hanya itu, akan berdampak pula pada stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Proses transaksi keuangan ini meliputi proses jual beli saham, pembayaran, peminjaman uang secara peer-to-peer, transfer dana, investasi retail, perencanaan keuangan, dan perencanaan keuangan. Melihat fenomena berkembangnya fintech dan kebutuhan pinjaman keuangan oleh masyarakat menjadi tuntutan untuk melakukan inovasi baru, yaitu dengan membuat teknologi aplikasi fintech P2P lending atau pinjaman uang secara online. Manfaat dari financial teknologi dalam perbankan syariah yaitu kemudahan pelayanan finansial. Hal ini karena proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah di mana nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pembiayaan transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Sekian dari saya, terima kasih.